Selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya akan mengajarkan tentang panduan shopping center yang ada di TikTok Shop ini, teman-teman. Oke, teman-teman, langsung saja kita lihat dulu apa saja sih yang akan kita bahas. Nah, konten kali ini yaitu apa itu shopping center, lalu bagaimana shopping center bekerja, lalu praktik terbaik untuk shopping center ini. Oke, teman-teman, langsung saja kita masuk yang pertama yaitu apa itu shopping center. Nah, shopping center adalah pintu masuk untuk pembeli yang mencari dan ingin membeli produk secara langsung tanpa melalui video pendek atau live streaming. Nah, jadi mereka bisa melakukan pembelian langsung, teman-teman, di shopping center ini. Oke, nah, perjalanan pembeli di shopping center ini, teman-teman. Nah, ini dia, kita perkenalan dulu. Melalui shopping center, pembeli dapat mencari, melihat, dan membeli produk tanpa harus mengakses video pendek, live streaming, atau mengunjungi profil. Nah, jadi langsung saja dia, teman-teman, untuk melakukan pembelian lewat sini, teman-teman. Nah, ini kan aplikasi TikTok kita. Nah, kita buka. Nah, di sini kan ada nama tuh shop. Diklik aja. Maka akan muncul semua untuk toko-tokonya di sini, teman, untuk produknya. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, ini ada produknya. Nah, di sini juga. Nah, jadi mereka tanpa melihat nama tuh video pendek atau video short kita atau lagi live streaming untuk membeli produknya. Jadi mereka langsung bisa beli di nama tuh di shopping center ini, teman-teman, yang ada di keranjang ini. Nah, itu dia. Oke, kita lanjut. Lalu bagaimana sih shopping center bekerja? Nah, shopping center bekerja dengan mencari produk melalui kata kunci. Nah, seperti biasa sih algoritma dari setiap marketplace pasti nama itu adalah kata kunci dalam pencarian produk, teman-teman. Yang paling relevan yang dicari oleh calon pembeli. Nah, dengan tidak terlibatnya konten, maka judul produk, foto produk, dan deskripsi memegang peran penting untuk menciptakan penjualan, teman-teman. Itu dia. Jadi sangat pengaruh, teman-teman, dari judul produk, foto produk, dan deskripsi. Itu dia. Siapa yang harus menggunakan shopping center? Yang pertama, penjual yang belum terbiasa membuat konten berjualan. Nah, jadi misalkan kita belum terbiasa nama itu membuat konten, jadi kita bisa menggunakan shopping center ini, teman-teman. Itu dia. Yang kedua, penjual yang ingin menambah channel penjualannya. Nah, itu dia, teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, kita bisa praktik terbaik, teman-teman. Ini dia. Praktik terbaik untuk shopping center yaitu kita bisa optimasikan hal ini untuk memaksimalkan shopping center kita. Yang pertama adalah judul, yang kedua ada foto produk, yang ketiga ada deskripsi produk. Nah, ini yang paling kita optimalkan, teman-teman. Jadi foto produknya kita harus jelas. Terus juga judul produk yang paling relevan, teman-teman, yang paling banyak dicari dengan kata kuncinya seperti contohnya ada sepatu, laptop, handphone. Nah, itu paling kata kunci yang paling utama, teman-teman. Lalu kita memberikan deskripsi produk yang jelas. Nah, itu. Oke, kita lanjut. Nah, kita harus optimasikan judul produk, teman-teman. Fungsi yang gini, teman-teman. Judul produk adalah salah satu penentu kuat untuk mendorong keputusan pembelian seorang, teman-teman. Nah, judul produk yang baik akan membantu produk untuk ditemukan dan meningkatkan traffic, teman-teman. Itu dia. Untuk penggunaan nama kata kunci judul, teman-teman, kita harus gunakan nama itu merek produk, lalu detail produk, terus lingkup pengguna, terus tipe produk, terus fitur utamanya. Untuk sebagai contohnya, saya buat aja di sini, teman-teman, untuk sebagai contoh. Yang pertama sekali kita adalah membuat nama tuh merek produk. Nah, contohnya di produk saya kan ada nama tuh merek produknya tuh Spotek. Lalu untuk detail produknya ya kita buatnya sepatu. Nah, ini adalah fitur utamanya Spotek sepatu. Misalkan untuk detail produknya lari. Jadi Spotek sepatu lari. Nah, lingkupnya. Nah, ini ada modelnya, teman-teman, untuk tipe model produk ini, teman-teman. Ya, kita buat aja untuk modelnya Spotek sepatu lari Versa. Nah, lalu kita buat aja lingkup penggunanya itu berkualitas. Versa berkualitas. Nah, ini dia, teman-teman, contohnya. Nah, ini ada pengguna nama tuh sebagai contoh yaitu judul produk. Ini ada mereknya, terus juga detail produknya, ini sepatu lari. Nah, untuk ruang lingkupnya sepatu lari, terus juga ini tipe produknya, terus juga fitur utamanya. Nah, misalkan fitur utamanya apa? Misalkan bisa apa gitu. Terus juga untuk misalkan untuk produk merek lain, misalkan handphone, contohnya merek Oppo. Lalu kita buat juga nama tuh untuk detail produknya, misalkan contohnya adalah Reno 8. Nah, kita buat aja. Terus juga lingkup penggunanya contohnya 5G. Nah, kan lagi populer kan, teman-teman, nah, yaitu 5G untuk jaringannya. Terus juga kita buat nama tipe produknya smartphone. Nah, kita buat aja nama itu smartphone, teman-teman, untuk tipe produknya itu. Nah, ini adalah merek produknya, ini ada tipe produknya, terus smartphone. Juga kita buat nama tuh
untuk fitur utamanya ya kita buat aja misalkan RAM-nya tuh 8 GB, terus memorinya 256 GB. Terus juga kalau mau buat nama tuh untuk lingkup penggunanya kita buat aja garansi resmi. Ini dia teman-teman contohnya. Semoga teman-teman mengerti ya. Ini adalah mereknya, ini adalah detail produknya, teman-teman. Ini detail produknya. Nah, ini adalah tipe produknya. Terus ini garansi resminya, ada fitur utamanya tadi. Ini dia. Nah, itu dia teman-teman contohnya teman-teman. Untuk nama itu judul produk. Oke, semoga mengerti ya teman-teman. Oke, saya lanjut untuk next. Nah, jangan lupa teman-teman kita nama itu optimasi nama itu foto produk teman-teman. Nah, kita buat juga nama itu format gambar halus JPEG atau PNG teman-teman. Nanti tidak perlu nama itu warna lain-lain teman-teman. Kita buat aja nama itu warna itu backgroundnya itu putih. Nah, jadi enak dilihat. Nah, unggah gambar dan ukuran lebih kecil dari 3 megapiksel. Terus skala gambarnya 1:1 teman-teman. Gambar pertama menggunakan latar belakang putih. Nah, jadi gambar pertama tuh harus latar putih teman-teman. Nah, kalau selanjutnya nggak apa-apa sih untuk ada latar belakangnya tuh itu. Nah, yang kita harus hindari adalah tidak boleh ada bayangan di foto produk teman-teman. Terus juga ada edit kurang relevan di foto produk. Lalu foto produk kualitas rendah. Nah, itu kita harus hindari teman-teman. Itu dia. Ini dia teman-teman untuk cara optimasi foto produk. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya yaitu optimasi deskripsi produk. Nah, ini teman-teman pertama. Contohnya taruh poin penjual di paragraf berbeda. Nah, misalkan ada seperti handphone tadi teman-teman. Kita buat aja deskripsinya. Misalkan ada memorinya di atas untuk memori misalkan 256 GB. Terus juga untuk ROM-nya 8 GB. Nah, kita jelaskan juga itu. Terus juga kameranya di bawah teman-teman. Kita jelaskan kameranya 50 megapiksel terus menggunakan wide apa nah gitu teman-teman. Terus juga ada jaringannya sudah 5G. Nah, itu dia. Oke, yang kedua yaitu tambahkan informasi penting di deskripsi. Nah, kita bisa tambahkan nama itu tabel ukuran. Nah, kalau teman-teman baca passage-nya kita tambahkan tabel ukurnya teman-teman. Biar mereka tuh tahu, wah ini ada ukurnya jadi tidak salah untuk membeli produk tersebut. Nah, itu dia. Terus juga kita buat juga untuk tanggal kadaluarsa, terus juga memberikan garansi. Dan jangan lupa teman-teman kita tambahkan atribut penjual jika ada banyak varian produk teman-teman. Nah, hindari menggunakan gambar yang sama untuk varian yang berbeda. Itu dia. Nah, jadi itu teman-teman kita bisa optimasi deskripsi produk ini. Kita tahu poin utamanya yaitu di paragraf pertama, lalu kita tambahkan nama itu tabel ukuran jika teman-teman menggunakan produk fashion atau produk lain-lain dengan ukuran. Terus juga jangan lupa untuk memberikan variasi produk atau atribut. Yang penting dia tuh hindari menggunakan gambar yang sama atau varian yang berbeda teman-teman. Itu dia. Oke. Mungkin itu saja sih teman-teman panduan shopping center ini teman-teman. Berarti kita optimasi untuk penjual kita teman-teman. Dari judul produk, foto produk, dan deskripsi produk. Nah, itu dia. Judul produknya itu yang penting kata kunci itu yang relevan ya teman, yang mudah ditemui. Itu dia. Yang kedua, foto produk itu harus jelas. Yang penting latar belakangnya putih di halaman pertama. Yang ketiga tuh memberikan deskripsi yang jelas teman-teman. Oke, mungkin itu saja sih untuk video singkat saya teman-teman tentang nama itu panduan shopping center yang ada di TikTok Shop ini. Oke, sekian dulu video singkat saya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.